Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Esti Nurwanti. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas terkait penerapan media komunikasi, informasi, dan edukasi gizi. Oke, jadi nanti teman-teman bisa belajar lebih lanjut ya terkait hal ini. Selanjutnya, jangan lupa teman-teman untuk mengisi presensi di Leads-nya UPNPJ, kemudian bisa mendownload materinya, kemudian juga bisa mengakses YouTube-nya, dan nanti kita akan diskusi lebih lanjut melalui Google Meet. Oke, nanti teman-teman seperti biasa akan membuat 3 kelompok agar kita bisa berdiskusi. Kemudian kita bisa mencari contoh penerapan KIE Gizi terkait COVID-19 ya, karena sesuai dengan kondisi saat ini. Nanti setelah tiap kelompok mempresentasikan atau mendiskusikan, kita kelompok yang lain tentunya bisa memberikan komentar dan saran. Kemudian nanti saya akan presentasi selama 70 menit, kemudian saya memberikan kesempatan buat teman-teman 30 menit untuk berdiskusi. Kemudian apa saja yang dipelajari pada pertemuan kali ini? Nah, terkait penerapan KIE Gizi, tentunya kita awalnya harus mengetahui apa saja sih kategori KIE Gizi, kemudian apa tujuan informasi dan edukasinya, kemudian juga kita harus mengetahui sasarannya siapa, gitu. Kita melakukan KIE Gizi ini, kemudian setelah kita tahu sasarannya, kita tentukan medianya. Media apa sih yang efektif gitu kan, sesuai dengan sasarannya tadi. Misalnya kalau sasarannya adalah lansia, medianya seperti apa. Tapi kalau sasarannya ternyata balita atau mungkin anak TK atau anak SD, nanti kita sesuaikan medianya seperti apa yang sesuai dan efektif ya. Kemudian kita juga akan belajar mengenai langkah-langkah menggunakan KIE Gizi. Kemudian bagaimana prinsip pelaksanaannya dan apa saja sih jenis-jenis media KIE Gizi yang bisa digunakan. Kita akan pelajari lebih lanjut di pertemuan selanjutnya. Kemudian bagaimana cara penerapan KIE Gizi? Mungkin teman-teman sudah sering menemukan ya contoh-contoh KIE Gizi. Nanti teman-teman tinggal menerapkan mana yang menurut teman-teman itu baik untuk dicontoh ya. Nah, ini ada beberapa contoh terkait penerapan KIE Gizi. Ada terkait penerapan KIE Gizi pada perilaku sarapan siswa SD ya. Karena seperti kita ketahui bahwa siswa SD hampir sebagian besar tuh nggak sempat sarapan di rumah. Jadi adanya perlu KIE Gizi untuk siswa SD ini gitu kan. Kemudian bisa juga penerapan KIE Gizi ini pada perilaku gizi lansia. Nah, kita bisa bayangkan kan dengan perbedaan umur seperti ini, tentunya kita harus bisa menyesuaikan ya bagaimana penerapan KIE Gizinya. Kemudian juga kita bisa juga menerapkan KIE Gizi terhadap pedoman gizi seimbang untuk mencegah masalah gizi balita. Tentunya kalau balita kita harus melibatkan ibunya ya atau pengasuhnya, karena balita nggak mungkin ya. Jadi perlu bantuan dari orang tuanya ataupun pengasuhnya. Kemudian apa saja jenis media KIE Gizi yang digunakan? Nanti kita akan belajar lebih lanjut apa aja jenis medianya. Kemudian, nah di sini ada beberapa contoh. Tentunya yang mungkin teman-teman sering gunakan yaitu media sosial ya. Jadi teman-teman bisa menggunakan media Facebook, atau Twitter, atau Instagram, atau Line, atau Milis Group. Dan sekarang banyak banget media sosial yang bermunculan, jadi tinggal teman-teman sesuaikan aja. Atau juga teman-teman bisa menggunakan media elektronik ataupun media cetak. Nah, ini media komunikasi, informasi, dan edukasi gizi untuk mencegah COVID yang dibuat oleh Kemenkes RI. Kita bisa melihat di sini. Jadi gambarnya sangat menarik ya dan mudah untuk dipahami ya. Jadi bagaimana di sini pesannya itu meningkatkan daya tahan tubuh, lindungi keluarga dari COVID. Misalnya ada peran vitamin A, vitamin E, vitamin C, dan zinc. Sebenarnya itu, tapi disajikan dengan menarik sehingga mudah dipahami ya. Kemudian di sini juga ada contoh terkait
tetap sehat, bebas anemia. Di sini ada makanan apa aja contohnya, kemudian aktivitas fisik seperti apa dan kebiasaan lainnya seperti apa untuk bisa mencegah anemia. Nah, di sini kita bisa lihat juga contoh-contohnya. Kemudian di sini juga ada contoh untuk misalnya ibu menyusui tapi ibunya COVID nih, gimana? Karena dia takut nularin anaknya. Bisa juga kita bisa membuat media KIE-nya di sini untuk ibu menyusui dengan COVID. Nanti kita sesuaikan gambarnya agar lebih mudah dipahami tentunya, agar juga pesannya efektif ya kepada semua audiensnya. Oke, selanjutnya tentunya nanti teman-teman sebelum perkuliahan dimulai bisa mencari dulu ya KIE gizinya contohnya seperti apa yang topiknya terkait dengan COVID-19 ya. Tadi banyak contoh-contohnya terkait COVID-19. Mungkin teman-teman bisa mencari yang lebih banyak lagi dan lebih beragam ya. Nanti kita bisa sharing-sharing dan diskusi di pertemuan berikutnya. Teman-teman juga bisa membaca referensi-referensi berikut ini atau mungkin ada profesi referensi yang lain tentunya yang saling bisa menambah pengetahuan kita. Oke, sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.